Ground Pick. Suatu hari ada player yang namanya Gofur dan Samsul. Mereka berdua bermain di rawa-rawa. Ya, mereka bermain parkour di sini sepertinya nggak ada gunanya. Akhirnya hujan pun turun. Akhirnya Gofur dan Samsul mencari untuk berteduh. Sampai pada akhirnya mereka menemukan rumah kosong di sini. Ternyata nggak kosong karena si Samsul pemalu. Akhirnya si Samsul menyuruh Gofur untuk mengetok pintu. Tapi si Gofur nggak mau. Ya, akhirnya si Samsul karena sudah nggak sabar. Akhirnya si Samsul langsung mengetok pintunya sendiri. Ya, si Samsul langsung perlahan untuk pergi ke rumah itu untuk mengetok pintu. Sampai pada akhirnya si pemilik rumahnya membuka pintunya dan menyuruh untuk masuk ke dalam karena di luar hujan. Karena ini hari sudah malam, akhirnya mereka pun bergegas untuk tidur. Ya, si bapak tua ini punya satu kasur lagi. Akhirnya mereka pun langsung tidur semua. Ya, akhirnya si Samsul pun menyusul untuk tidur juga. Waktu pas pagi-paginya, si Samsul dan si Gofur kaget. Kemana pak tuanya? Mungkin dia sholat subuh tadi ke masjid. Akhirnya si Gofur dan si Samsul langsung keluar rumah. Tiba-tiba di luar rumah, mereka melihat ada kodok. Ya, dia mengira kodoknya itu adalah pak tua gitu ya, kan berubah jadi kodok. Sepertinya bukan. Akhirnya, karena lapar ya, si Gofur dan si Samsul berinisiatif untuk ngambil beberapa babi ngepetnya si pak tua itu. Ya, karena mereka sudah lapar gitu ya kan, pengen nyoba iseng gitu, makan babi-babi ngepet itu. Akhirnya mereka pun langsung pesta babi di sini. Ya, sampai pada akhirnya setelah makan mereka pun langsung melanjutkan aktivitas. Mereka untuk pertama kalinya bertemu sama sugarcane. Tanpa pikir panjang, mereka pun mengambil beberapa sugarcane milik Pak Tua dan menanam kembali tanpa seizinnya. Dan tiba-tiba si Samsul dan si Gofur melihat Pak Tua ada di dekatnya pohon gitu. Dia merenung, ya, seperti orang gila gitu. Mereka mikirnya Pak Tua itu orang gila. Tiba-tiba Pak tuanya melihat si Gofur dan si Samsul. Ya, mungkin si Gofur dan si Samsul karena bocil, mereka ketakutan. Akhirnya mereka langsung pergi ke dalam rumah. Tiba-tiba, ya, Pak tuanya ada di dalam rumah. Dia bingung, kok bisa Pak tua secepat itu ke rumah? Akhirnya karena bingung, si Pak tua memberikan beberapa sup-sup aneh gitu ya kan. Akhirnya si Gofur dan si Samsul langsung meminum sup-sup itu. Waktu pas diminum, tiba-tiba, ya, ternyata itu adalah racun. Karena ketakutan, si Gofur dan si Samsul langsung bergegas untuk kabur dari rumahnya Pak Tua yang aneh ini. Ya, tiba-tiba mereka juga melihat babi-babinya berubah menjadi seperti Aquaman gitu. Ya, berbeda babi-babinya itu babi apaan gitu. Mereka belum pernah lihat babi seaneh itu. Sampai sekarang ini masih menjadi misteri. Yang keenam, Nul. Suatu hari ada player yang namanya Johan jalan-jalan ke kutub utara sendirian. Sampai pada akhirnya si Johan untuk pertama kalinya melihat ada beruangnya bear brand di sini. Ya, akhirnya dia mencoba untuk membunuhnya. Padahal itu nggak boleh ya kan? Ya, padahal dia binatang baik sebelumnya. Akhirnya si Johan terus jalan-jalan dan malam-malamnya Johan dikepung sama beberapa jamet dan beberapa genji. Untungnya si Johan bertemu sama Iglo. Ya, akhirnya Iglo kosong ini akhirnya langsung dikasih barel di situ supaya para monsternya nggak masuk ke dalam. Karena sudah malam, akhirnya si Johan langsung istirahat. Pas pagi-paginya ada keanehan. Ya, waktu pas si Johan mau keluar dari iglonya, tiba-tiba dunianya udah berubah. Ya, awalnya si Johan berpikir mungkin saljunya udah habis gitu ya kan. Tapi kok bisa salju habis dalam waktu semalam? Dan sepertinya dunianya seperti ada ledakan gitu. Tiba-tiba si Johan melihat sesuatu. Ya, seperti makhluk aneh warna hitam gitu. Awalnya si Johan mikir mungkin mapnya atau dunianya itu glitch gitu. Tapi kenapa glitch tapi seperti orang gitu? Akhirnya karena si Johan penasaran, Johan pun mulai mendekati makhluk itu. Tapi anehnya, manusia aneh tadi itu tiba-tiba hilang. Ya, mungkin itu bener-bener glitch. Tapi waktu pas si Johan noleh, ternyata manusia itu ada di iglonya Johan. Johan pun langsung lari. Ya, dia langsung speedrunner pergi ke rumahnya atau ke iglo itu dan untuk mengecek orang tadi. Ternyata di dalam iglo tetap nggak ada siapa-siapa. Dia juga ngecek di bawah karpet nggak ada siapa-siapa. Ya, dia mungkin halusinasi mungkin. Dan sampai sekarang itu masih menjadi misteri. Yang ketujuh, Leatherface.
Suatu hari ada player yang namanya Wiwi dan Sagita. Mereka berjalan-jalan di sungai dan akhirnya Wiwi dan Sagita melihat ada bangunan yang besar yang belum mereka pernah lihat. Akhirnya, tanpa pikir panjang mereka pun berinisiatif untuk masuk ke dalam. Si Sagita punya kebiasaan yang kurang baik. Dia selalu mukul Wiwi karena Wiwi mungkin jalannya lemot gitu ya kan. Akhirnya si Sagita terus mukul-mukulin gitu. Padahal itu hal yang tidak baik gitu ya kan. Sepertinya Sagita juga player baru pada waktu itu. Ya, karena mau masuk, akhirnya si Sagita langsung ambil torch sama si Wiwi. Akhirnya si Sagita menyuruh Wiwi untuk jalan duluan ke depan. Ya, bahkan waktu pas ada jamet, si Sagita menyuruh Wiwi yang melawannya. Sedangkan Sagita malah enak-enak makan gitu ya kan. Ya, waktu pas mengeksplor beberapa ruangan yang ada di mansion, si Sagita malah menyuruh Wiwi untuk memeriksanya. Sedangkan Sagita hanya berdiri dan diam di depan pintu masuknya. Ya, sampai pada akhirnya si Wiwi tumben lama ya kan untuk memeriksa ruangan di dalam. Akhirnya karena penasaran si Sagita langsung masuk. Ya, tapi anehnya, si Wiwi nggak ada di dalam tiba-tiba. Ya, akhirnya si Sagita mungkin marah gitu ya kan. Ini kemana sih si Wiwi? Aku sudah nunggu di luar tapi malah lama di dalam. Akhirnya si Wiwi malah nggak ada di dalam ruangan. Ya, si Sagita mulai marah dan bingung. Kemana? Akhirnya di luar mansion itu tiba-tiba turun hujan. Daripada nungguin Wiwi, Sagita pun langsung melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba, ya, si Sagita melihat Wiwi berdiri di sana. Tapi waktu pas didatengin, si Wiwi itu malah diam saja. Ya, si Sagita malah terus memukuli dia, tapi dia tetap diam gitu si Wiwi. Akhirnya karena si Sagita mulai kesel, akhirnya si Sagita meninggalkan si Wiwi di sana saja karena aneh gitu ya kan. Ya, akhirnya si Sagita langsung explore ke atas dan tiba-tiba, ya, tidak terbayangkan, tiba-tiba si Wiwi sudah ada di atas dan tetap diam juga. Ya, si Sagita mulai ketakutan gitu ya kan, mulai aneh gitu. Akhirnya si Sagita mulai memukul Wiwi lagi, tapi Wiwi tetap diam. Sampai pada akhirnya si Wiwi mulai bisa berbicara lagi. Ya, dia bertanya-tanya, kamu itu ngapain di bawah sana tadi? Tapi sedangkan si Wiwi terus diam gitu. Dan tiba-tiba si Wiwi ada di atas. Ya, dia terus bertanya dan bingung gitu ya kan. Sampai pada akhirnya dia terus memukuli si Wiwi dan akhirnya ada sesuatu terjadi di sini. Ya, tiba-tiba ada kumpulan TNT dan ada satu orang yang aneh. Mungkin dia penunggunya atau patung gitu, tapi ternyata dia bergerak.